Halo teman-teman, terima kasih karena telah menonton video ini. Di video kali ini, Beta akan membahas tentang seorang dokter yang mengoperasi dirinya sendiri untuk menyelamatkan nyawanya. Dokter tersebut adalah Dr. Leonid Rogozov. Beginilah kisahnya. Leonid Ivanovich Rogozov lahir di Chita, sebuah desa terpencil di Siberia Timur, Rusia pada 14 Maret 1934. Pada tahun 1953, Rogozov menyelesaikan pendidikan di SMA Minusinsk dan diterima di Sekolah Kedokteran Leningrad Pediatric Medical Institute atau yang sekarang dikenal sebagai Saint Petersburg. Rogozov lulus pada tahun 1959 sebagai dokter umum dan ia melanjutkan sekolah spesialis mengambil di bidang bedah dan pada bulan September tahun 1960 pada usia 26 tahun Rogozov menghentikan pelatihannya di sekolah spesialis dan bergabung ke ekspedisi Antartika Soviet ke-6. Ini artinya dia harus pergi ke benua Antartika ke tempat terdingin dan terganas untuk menetap beberapa lama di sana. Di tahun berikutnya, 1961, pada usia 27 tahun, dalam ekspedisi Antartika Soviet, Rogozov ditempatkan di stasiun Novolazarevskaya. Ini merupakan stasiun baru yang didirikan, dan jarak stasiun atau pangkalan kecil yang baru didirikan ini, jaraknya sangat jauh dari pangkalan utama. Nah, itu membutuhkan waktu sekitar 36 hari dari pangkalan kecil untuk sampai ke pangkalan utama, teman-teman. Nah, Rogozov ini ditugaskan sebagai dokter di stasiun atau pangkalan kecil tersebut dan dia merupakan satu-satunya staf medis di tempat tersebut dari 12 orang. Nah, ini artinya Rogozov yang bertanggung jawab atas kesehatan dari 12 orang teman-temannya tersebut. Nah, teman-teman, awalnya semua berjalan dengan baik. Hingga pada suatu pagi, di tanggal 29 April 1961, Rogozov mulai jatuh sakit. Dia mulai merasakan lemas, mual, muntah, demam, dan sakit yang teramat sangat di perut kanan bawah. Sebagai seorang dokter, dia sudah menyadari kondisinya, dan dia mendiagnosis dirinya sendiri dengan apendisitis akut atau usus buntu akut. Rasa sakit yang teramat sangat sudah tidak bisa ditahan lagi. Dia mencoba dengan segala obat yang ada di situ. Dia meminum anti nyeri, antibiotik, namun rasa sakitnya tidak kunjung menghilang, bahkan memberat di malam hari. Nah, masalahnya adalah Rogozov ini merupakan satu-satunya dokter yang ada di tempat itu. 12 temannya yang lain tidak ada satupun yang berasal dari dunia medis. Jadi tidak ada satupun yang bisa membantu Rogozov saat itu, teman-teman. Sementara itu, jarak dari pangkalan utama ke pangkalan kecil tempat Rogozov berada sangat jauh dan dibutuhkan waktu 36 hari untuk sampai ke pangkalan utama. Dan pada saat itu tidak bisa juga pesawat terbang karena saat itu kondisi cuaca sedang sangat buruk. Saat itu sedang terjadi badai salju yang hebat, jadi tidak memungkinkan untuk pesawat bisa terbang, teman-teman. Karena sakit yang sangat menyiksa hingga hampir mati rasanya dan tidak kuat tahan lagi, akhirnya Rogozov memutuskan untuk melakukan operasi terhadap dirinya sendiri. Wow. Operasi dimulai pada pukul 2 pagi waktu setempat pada tanggal 1 Mei. Dengan bantuan 2 orang temannya yang bukan berasal dari kalangan medis, yaitu yang seorang merupakan ahli meteorologi yang membantu Rogozov untuk mempersiapkan instrumen dan alat bedah, dan yang seorang lagi yang merupakan ahli mekanik yang membantu untuk memegang cermin dan lampu. Nah, hal ini berfungsi agar Rogozov dapat melihat dengan jelas area operasi yang tidak terlihat olehnya. Rogozov kemudian berbaring dengan posisi setengah bersandar pada tempat tidur, setengah berbalik ke kiri, dan kemudian dia menyuntikkan Novocain 0,5%. Nah, Novocain ini merupakan obat anestesi lokal. Novocain ini berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri atau sakit pada saat Rogozov membelah dinding perutnya. Nah, teman-teman, Rogozov pun mulai membelah dinding perutnya.
Dia membuat sayatan sepanjang 12 cm di bagian perut kanan bawah. Nah, saat itu Rogozov tidak memakai handskun steril dan dia menggunakan cermin yang dipegang oleh temannya untuk membantunya melihat di arah cermin itu, melihat bagaimana dia dapat membelah rongga perutnya. Dan menurut Rogozov, operasi dengan menggunakan cermin ini sangat sulit. Dia melihat segala sesuatu terbalik karena cermin membuat bayangan terbalik. Oleh karena itu, dalam melakukan operasi, Rogozov harus sangat berhati-hati dan perlahan dalam melakukannya. Setelah rongga perutnya sudah terbelah, Rogozov mulai mencari usus buntu di dalam perutnya. Melihat Rogozov mencari usus buntunya sendiri, hampir membuat kedua temannya yang ada di situ pingsan. Nah, kepala pangkalan stasiun yang bernama Vladislav yang ada di situ untuk mendokumentasikan kejadian tersebut melihat bahwa kedua teman yang menjadi asisten Rogozov ini sudah tampak pucat, tetapi mereka tetap berusaha untuk tetap tenang agar operasinya dapat berjalan dengan lancar. Karena maklum mereka berdua ini bukan berasal dari kalangan medis. Dan ini merupakan kali pertama mereka melihat hal seperti itu. Melihat pemandangan yang mengerikan seperti itu, teman-teman. Sekitar 30 menit operasi dimulai, banyak sekali terjadi perdarahan. Ini membuat Rogozov lemah dan pusing. Dan akhirnya, 5 menit setiap operasi, Rogozov harus berhenti untuk beristirahat 5-10 detik. Dia harus beristirahat berulang kali. Dan Rogozov mulai mencari-cari usus buntu atau apendiksnya. Dan akhirnya, dia pun mendapatkan apendiksnya. Dan nampaklah apendiks yang sudah menghitam dan hampir pecah. Nah, teman-teman, kejadian semacam ini jika tidak dioperasi dengan cepat dan terlambat 24 jam saja, apendiksnya akan pecah dan akan menimbulkan infeksi di seluruh rongga perut atau sepsis. Nah, ini akan menyebabkan kematian. Untunglah Rogozov mengambil langkah yang tepat, yaitu dia segera melakukan operasi pada dirinya sendiri. Usus buntu yang telah menghitam itu kemudian dipotongnya. Dan setelah itu, Rogozov menyuntikkan antibiotik di rongga peritoneumnya. Setelah itu, Rogozov mulai menutup dan mulai menjahit rongga perutnya. Dan akhirnya, pada pukul 4 pagi, operasi pun selesai. Operasi memakan waktu 1 jam 45 menit dan berakhir dengan sukses. 5 hari setelah operasi, telah terjadi perbaikan pada tubuh Rogozov. Dia tidak lagi mengalami kesakitan, dia tidak lagi mengalami demam, dan suhu tubuhnya telah kembali normal. Di hari ke-7, Rogozov sudah dapat melepaskan jahitannya, dan 2 minggu setelah operasi, dia sudah kembali beraktivitas. Pada Oktober 1962, Rogozov pulang ke kampungnya di Leningrad, dan surat kabar Rusia mencatat bahwa Rogozov disambut bak selebriti dan kisahnya diangkat di dalam artikel, di film, di lagu, dan Rogozov dianugerahi Order of the Red Banner of Labor. Kemudian Rogozov kembali bekerja sebagai dokter di berbagai rumah sakit. Dan teman-teman, dari tahun 1986 sampai tahun 2000, Rogozov menjabat sebagai Kepala Departemen Bedah di Saint Petersburg Research Institute for Tubercular Pulmonology. Dan kemudian Rogozov meninggal di usianya yang ke-66 tahun pada 21 September tahun 2000 di Saint Petersburg, Rusia karena sakit kanker paru-paru. Nah, teman-teman, demikianlah kisah tentang Dr. Leonid Rogozov, seorang dokter yang mengoperasi usus buntunya sendiri untuk menyelamatkan nyawanya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.